okay though. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie, no. One, yeah, hear you sick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran. Hari ini kita akan melanjutkan ke bab 4, dan aku bakal jelasin materinya dengan cara yang simpel dan mudah dipahami. So langsung saja kita mulai. Di bab kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua, IP public dan classless address. Yang ketiga, kasus subnetting. Yang keempat, konsep block subnet. Yang kelima, IPv4 delivery type. Yang keenam, konsep switch dan routing. Pengenalan IP address dan subnetting. Ini yang pertama ya teman-teman. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. IP address itu alamat yang dipakai HP atau laptop biar bisa ditemuin sama perangkat lain. Perumpamaannya itu misal kalian punya nama, teman kalian mau manggil nama kalian, ya tinggal bilang nama kalian, karena kalian punya identitas, jadi bisa diajak komunikasi. Jadi intinya kalau manusia butuh nama buat diajak ngobrol, perangkat butuh IP address buat saling komunikasi. Prefix adalah menunjukkan IP yang bisa digunakan. Prefix itu menunjukkan berapa banyak IP yang bisa dipakai dalam satu jaringan. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecahkan masalah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP class A, B, dan C yang sudah diatur. Jadi intinya subnetting itu untuk memecah jaringan besar biar jadi jaringan kecil yang lebih mudah diatur dan lebih efisien. Dengan subnetting kita nggak lagi terikat sama aturan kelas IP lama seperti kelas A, B, atau C. IP address privat dan publik. Singkatnya, IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. IP publik itu alamat yang bisa dilihat dan diakses semua orang lewat internet. Sebenarnya kamu sedang menghubungkan HP kamu ke IP publik milik mereka, misalnya buka Facebook, YouTube, TikTok, dan Google. Karena website besar itu pakai IP publik supaya bisa diakses ke seluruh dunia. Alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau biasa disingkat sebagai NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Misalnya kayak gini, kamu punya kamar sendiri, terus adik kamu punya kamarnya, ibumu juga punya kamarnya. Setiap kamar punya nomor kamar tersendiri. Nah, nomor kamar itu sama dengan IP private. Nomor ini cuma berlaku di dalam rumah, orang luar nggak tahu. Rumahmu juga punya alamat rumah. Alamat rumah itu sama dengan IP publik. Alamat ini bisa dilihat semua orang di luar. Ketika kamu mau keluar rumah atau kirim paket, kamu nggak pernah pakai nomor kamar kan? Kamu pasti pakai alamat rumah. Nah, siapa yang bantu kamu mengubah nomor kamar jadi alamat rumah? Itu tugas NAT. NAT ada di WiFi atau router kamu. Intinya IP private itu
nomor kamar di dalam rumah. IP publik itu alamat rumah. NAT itu yang menerjemahkan nomor kamar jadi alamat rumah saat kamu mau keluar ke internet. Itu perumpamaannya ya teman-teman. Classful and classes addressing. IP address private, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau singkatan dari LAN. LAN itu kan local area network, artinya jaringan yang dipakai di area kecil. Contoh area kecil seperti rumah, sekolah, kantor, atau satu ruangan, satu gedung, pokoknya jaringan yang cuma dipakai di tempat itu aja. IP address publik adalah alamat IP yang dapat secara global di internet. Contohnya publik DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. IP itu kan singkatan dari internet protokol. Address itu kan alamat. Jadi IP address itu alamat di internet. Publik itu umum atau bisa diakses semua orang. Intinya itu IP address publik itu alamat internet yang bisa diakses di seluruh dunia lah. Contohnya DNS Google tadi ini. DNS itu singkatan dari Domain Name System. DNS itu penerjemah nama website. Misalnya kamu ketik youtube.com, DNS ubah jadi alamat IP biar HP laptop tahu harus kemana. Kenapa DNS Google 8.8.8 disebut IP publik? Karena itu alamat IP yang bisa diakses siapa saja dari internet. Classful addressing itu pengelamatan IP berdasarkan kelas. Class addressing pengelamatan IP tidak berdasarkan kelas. IP dibagi berdasarkan kelas, misalnya kelas A, B, C, D, E. Zaman dulu IP harus ikut aturan kelas. Contoh kelas A buat jaringan besar, kelas B sedang, kelas C kecil. Pokoknya IP-nya kaku, harus ikut kelas. Classless addressing, IP tidak wajib ikut kelas. Bisa pakai prefix 24, prefix 20, prefix 30 dan lain-lain sebagainya. Lebih fleksibel, lebih efisien. Ini yang dipakai sekarang. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, rank IP yang bisa digunakan. Prefix and subnet mask sama dengan menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network itu tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast itu adalah alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Rank IP yang bisa digunakan itu adalah x.x.x sampai x.x. Ini itu subnetting itu proses membagi IP jadi bagian-bagian kecil. Caranya dengan menentukan prefix atau subnet mask untuk mengetahui berapa banyak IP yang bisa dipakai. Dari situ kita dapat 3 hal penting, yaitu IP network, alamat awal jaringan, tanda bahwa itu jaringan LAN. IP broadcast, alamat terakhir buat kirim info ke semua perangkat dalam jaringan. Dan rank IP itu IP di tengah-tengah yang bisa dipakai perangkat seperti HP, laptop maupun PC. Prefix itu biasanya dipakai di mikrotik, sedangkan subnet mask dipakai di Cisco, tapi fungsinya sama, menentukan jumlah IP yang tersedia. Oke teman-teman, di sini langsung saja ke contoh yang pertama.
Di sini saya mencontohkannya di lab komputer sekolah. Terdapat 12 PC ya teman-teman. Di sini saya ambil contoh kelas B yang sudah saya lingkari ini. 172.16.x.x. Di sini saya ambil 2 pangkat 4. Kenapa? Karena hasilnya itu harus lebih dari 12 ini teman-teman, sama dengan 16. Oke, yang pertama kita menentukan prefix. 32 itu dari jumlah bit yang versi 4 ya teman-teman, dikurangi 4 sama dengan 28, berarti slashnya 28. Kemudian total IP 32 dikurangi 28 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Total IP-nya 16 ya teman-teman. Kemudian subnet mask. Subnet mask-nya itu 256 itu sudah dari sana ya teman-teman. Berarti jumlah tolatan IP yang sudah default. Sama dengan ini kan 240. Berarti subnet mask-nya 255.255.255.240. Di sini saya akan ubah yang tadinya ini X diubah menjadi angka random. Saya ambil misal di sini angka 10 ya. Nah, kita fokusnya pada 1X ini aja, yang ini. IP network. IP network itu yang pertama itu harus diisi 0 ya teman-teman. Kemudian 16 itu dari jumlah pangkat tadi, karena 0 tambah 16 sama dengan 16. Nah, 32 ini hasil dari 16 tambah 16 juga ya teman-teman. Dan 32 tambah 16 sama dengan 48. Kemudian IP broadcast. Nah, karena di sini ada angka 16, berarti 16 dikurangi 1 ya teman-teman. Jadi IP broadcast di blok pertama ini kita tulis 15, kemudian di blok kedua yaitu 32 dikurangi 1 yaitu 31, dan 48 dikurangi 1 yaitu 47. Kemudian range-nya yaitu, maaf teman-teman, ini ralat, ini 173.16.10.0 sampai dengan 172.16.10.15. Karena IP network dan IP broadcast ini tidak bisa digunakan, oleh karena itu range yang bisa digunakan yaitu 172.16.10.1 sampai dengan 172.16 ya teman-teman. Ini ada kesalahan, titik 10.14. Oke, jadi ini 16 dari total IP ya teman-teman, dikurangi dengan 2 atau dari IP network dan IP broadcast yang tidak bisa digunakan tadi, sama dengan 14. Kemudian contoh soal yang kedua, ini ada 60 PC ya teman-teman. Saya ambil contoh kelas A 10.11.x. 2 pangkat 6 saya ambil karena ini hasilnya melebihi dari 60 PC teman-teman. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Prefixnya yaitu 32 dikurangi 6 yang dari pangkat tadi sama dengan 26. Nah, flashnya ini sudah ketemu ya teman-teman. Kemudian total IP sama dengan 32 dikurangi 26 sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Kemudian subnet mask sama dengan 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Nah, subnet masknya ini ya teman-teman, 255.255.255.192. Kemudian IP networknya seperti biasa, untuk blok yang pertama ini IP networknya 0 ya teman-teman. Kemudian 64
128, dan 192. Untuk IP broadcastnya juga sama teman-teman, semuanya dikurangi 1 ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan blok subnet yang kedua ya teman-teman, 64 dan 127. Nah, di mana kita tadi mencari X atau yang terakhir tadi ya teman-teman. Nah, tadi kan menggunakan blok subnet kedua, berarti range-nya yaitu 10.1.1.64 yang merupakan IP network ini ya teman-teman, sampai dengan 10.1.1.127 yang merupakan IP broadcast ya teman-teman. Nah, tapi seperti yang biasanya karena IP network dan IP broadcast ini tidak bisa digunakan, jadi range yang bisa digunakan yaitu 10.1.1.65 sampai dengan 10.1.1.126. Nah, seperti biasa 64 itu dari jumlah total IP ya teman-teman, dan 2 dari IP network dan IP broadcast ya teman-teman, hasilnya 62. Kemudian kita lanjut contoh soal yang ketiga. Di sini contohnya 100 PC ya teman-teman, dan saya ambil kelas C 192.168.1.x. Saya ambil 2 pangkat 7 karena hasilnya 128 karena melebihi 100 PC ya teman-teman, 100 PC ini. Seperti biasa kita tentukan prefix 32 dikurangi 7 dari hasil pangkat ini, nah dari pangkat tadi ya teman-teman, sama dengan 25. Nah, ketemu ini slash-nya ya teman-teman. Kemudian total IP 32 dikurangi 25 dari prefix sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Kemudian subnet masknya seperti biasa 256 dikurangi 128 sama dengan 128. Jadi subnet masknya itu 255.255.255.128 ya teman-teman. Kemudian IP network. Nah, IP network itu kan yang terletak di awal ya teman-teman, dan pastinya diawali dengan 0. Kemudian 0 ini ditambah dengan jumlah total IP, yaitu 0 tambah 128 sama dengan 128. Nah, kemudian yang blok ketiga ini kita tinggal tambahkan saja 128 ditambah 128 sama dengan 256. Dan ini sudah mentok ya, karena 256 ini adalah keseluruhan jumlah total yang ada di IP. Nah, seperti biasa yang IP broadcast dikurangi 1 ya teman-teman, 128 dikurangi 127 dikurangi 1 sama dengan 127. 256 dikurangi 1 yaitu 255. Nah, di sini saya akan menggunakan blok subnet yang pertama ya teman-teman. Dan range-nya adalah 192.168.1.0, di mana 0 ini merupakan IP network pada blok pertama ini ya teman-teman, sampai dengan 192.168.1.127, di mana 127 ini merupakan IP broadcast yang ada di blok pertama ya teman-teman. Nah, seperti biasa, karena IP network dan IP broadcast ini tidak bisa digunakan, maka range-nya ya adalah 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.126. Nah, seperti biasa 128 ini merupakan jumlah total IP dikurangi 2, dimana 2 ini merupakan IP network dan IP broadcast ya teman-teman yang tidak bisa digunakan lagi, sama dengan 126. Kemudian lanjut ke konsep blok subnet. Ada IP network, IP broadcast, dan diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi.
Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Nah, blok subnet itu ibarat sebuah ruangan ya teman-teman. Setiap ruangan punya IP network sebagai alamat awal dan IP broadcast sebagai alamat akhir. Semua perangkat atau PC atau HP yang ada di dalam ruangan itu memakai IP yang berada di antara kedua alamat tersebut. Secara default, setiap blok subnet itu nggak bisa saling ping atau komunikasi dengan blok subnet lain karena dianggap berada di ruangan yang berbeda. Supaya perangkat dalam satu ruangan bisa saling terhubung, semua PC yang ada di ruangan tersebut harus dikonfigurasi masuk ke blok subnet yang sama. Oke, lanjut ke IPv4 delivery type. Unicast, yaitu one-to-one communication. Ini itu komunikasi dari satu perangkat ke satu perangkat saja. Contoh misalnya kamu kirim chat ke satu teman. Kemudian multicast, one to many communication. Ini itu komunikasi dari satu perangkat ke banyak perangkat tertentu yang misal ikut grup saja. Contohnya live streaming ke orang-orang yang join grup siaran. Dan kemudian ini broadcast, yaitu one to all communication. Ini itu komunikasi dari satu perangkat ke semua perangkat dalam satu jaringan LAN, Local Area Network. Contohnya pengumuman yang dikirim ke seluruh perangkat di jaringan ya teman-teman. Ini gambarnya teman-teman. Kemudian kita masuk ke konsep switch dan router ya teman-teman. Switch yaitu mengkoneksikan perangkat yang satu network. Berarti switch itu alat yang menghubungkan perangkat-perangkat yang masih satu network atau satu ruangan atau subnet itu. Jadi kalau ada banyak PC atau laptop dan printer yang IP-nya masih dalam jaringan yang sama, switch yang nyambungin mereka supaya bisa saling komunikasi. Router yaitu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Router itu alat yang menghubungkan perangkat atau jaringan yang beda network. Kalau ada dua ruangan atau subnet yang berbeda, router yang jadi jembatan supaya mereka bisa saling komunikasi. Oke teman-teman, materi hari ini selesai sampai di sini dulu ya. Semoga kalian paham dan bisa mempraktikkannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Thank you for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.